Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, para sahabat, pendengar setia Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali pada tanggal 10 November 2022. Setiap tanggal 10 November yang dalam kalender negara kita adalah Hari Pahlawan, dalam gereja dirayakan sebagai peringatan Santo Leo Agung, seorang paus dan pujangga gereja. Saudari-saudara, pada perayaan Santo Leo Agung, saya mengajak kita merenungkan kutipan Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Kita mendengarkan kutipan Injil Sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya, kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana, lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengar dalam kutipan Injil hari ini Yesus dalam pengajarannya memperkenalkan istilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan suatu istilah yang baru untuk para pendengar Yesus pada masa itu. Itu istilah yang asing yang belum pernah mereka dengar. Karena itu istilah baru, maka mereka lalu bertanya kepada Yesus, apa tanda-tandanya kerajaan Allah akan datang? Maka kepada para pendengar Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tanpa tanda-tanda lahiriah. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Demikian penegasan Yesus. Kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Hadirnya Yesus di tengah mereka sebetulnya itu adalah tanda kerajaan Allah sudah ada, sudah datang. Tapi kan kita tahu saudari-saudara bahwa orang pada masanya tidak percaya kepada Yesus yang datang sebagai Mesias. Dengan mengatakan demikian, sesungguhnya Yesus juga mau memberikan pesan saudari-saudara bahwa kerajaan Allah itu adalah suatu keadaan, suatu situasi, suasana di mana orang sungguh atau setiap orang sungguh mengalami apa yang kita sebut sebagai sukacita dalam hidupnya, damai dan bahagia. Semua kualitas ini saudari-saudara dapat tercipta sejauh orang mengarahkan hidupnya kepada firman Tuhan. Mengarahkan hidup kepada firman Tuhan hanya mungkin apabila orang menyadari bahwa hidupnya di dunia ini sementara saja. Tuh, hanya sebentar saja. Hidup ini adalah kesempatan, begitu kata sebuah lagu. Karena itu, orang berusaha agar menghayati hidupnya secara baik, sesuai dengan kehendak Allah Sang Pencipta. Saudari-saudara,
umat beriman yang diberkati Tuhan. Dalam pengalaman, dalam kenyataan kita menyaksikan ada begitu banyak orang berusaha untuk mengarahkan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang berusaha meskipun jatuh bangun penuh dengan perjuangan yang tidak selalu mudah, tapi tetap berusaha untuk mengarahkan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Relasi-relasi yang tidak selalu bagus dalam hidup bersama, dalam keluarga, relasi bersama dengan sesama, suasana tempat kerja, dan sebagainya yang penuh dengan segala macam, katakanlah, tantangan, penuh dengan segala macam godaan. Tapi orang tetap berusaha setia, berani memikul salib, berani untuk, katakanlah, menyangkal diri dan terus ikut Yesus, ikut kehendaknya. Di sana suasana kerajaan Allah hadir. Di sana kerajaan Allah sungguh terbangun, tercipta. Di sana kerajaan Allah sungguh terasa dekat dan mewarnai perjalanan hidup mereka. Tetapi pada sisi yang lain, saudara-saudari, kita pun tidak bisa juga menyangkal. Kita tidak bisa mengingkari bahwa begitu ada banyak juga orang yang sama sekali tidak menyadari, tidak menghargai kesempatan, tidak menghargai hidupnya sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada yang berpikiran bahwa segala persoalan yang menyebabkan damai, sukacita, dan bahagia tidak nampak di dalam hidup mereka. Ketemu sedikit persoalan, ketemu permasalahan, berjumpa dengan salib, berjumpa dengan tantangan, langsung layu atau mudah mundur. Ada suasana-suasana semacam itu juga. Kerajaan Allah pun jauh dari jangkauan hidup, manakala orang tidak mengarahkan hidupnya kepada firman Allah, kepada kehendak Allah. Damai, sukacita, kebahagiaan terasa seperti mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan. Saudari-saudara, hadirnya kerajaan Allah tidak selalu ditandai oleh suasana senang-senang, suasana tidak ada masalah, suasana tidak ada pergumulan, suasana tidak ada pertentangan, tidak ada godaan, dan sebagainya. Bukan begitu. Kerajaan Allah hadir juga dalam sejumlah masalah, sejumlah salib, sejumlah tantangan, godaan yang kita hadapi, dan kita tetap setia kepada firman. Kita tetap berorientasi kepada kehendak Allah. Di situ kerajaan Allah hadir. Di situ kerajaan Allah mewarnai hidup manusia, mewarnai hidup kita. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, ketika kita sungguh menghargai hidup, menghargai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, maka tentu kita akan berusaha untuk menciptakan suasana kerajaan Allah dengan mengarahkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan sebagai pedoman. Hanya dengan cara itu, saudari-saudara, kita bisa merasakan betapa hidup ini sangat indah, betapa hidup ini menakjubkan, betapa hidup ini sungguh kesempatan yang menjadi berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan yang Tuhan harapkan kita semua menjadi berkat satu sama yang lain. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, mari kita menyadari bahwa Allah memberi kita kesempatan, Allah memberi kita suasana, Allah memberi kita situasi dan kondisi yang kita alami untuk semakin menyadari perannya
di dalam hidup mereka. Mari kita berusaha setia. Mari kita berusaha untuk juga ambil bagian menghadirkan suasana kerajaan Allah itu di dalam hidup kita, di dalam keluarga, di tempat kerja, di komunitas, dan di tengah masyarakat. Selamat menghadirkan suasana kerajaan Allah. Selamat Hari Pahlawan. Jadilah berkat bagi siapapun supaya damai sejahtera, sukacita, suasana kerajaan Allah tercipta di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang, hadir, dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Mampukan kami untuk terus menyadari kehadiran kerajaan Allah dan terus ambil bagian menghadirkan suasana kerajaan Allah di tengah-tengah kami, di tengah keluarga, di tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Semoga dengan demikian dunia ini semakin diwarnai oleh sukacita, oleh damai dan kebahagiaan. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.